Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa ya, karena Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Amin. Suatu hal yang sangat luar biasa pada siang hari ini, kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Bolehkah kasih salam kiri dan kanannya dan katakan, saya senang kamu ada di sini. Ya, karena hari ini adalah hari yang sangat luar biasa buat kita. Ini anugerah untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya mau undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan kita mau bacakan satu firman Tuhan. Boleh ditampilkan di Mazmur 86 ayat 12. Oke, kita baca bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu, ya, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, ya, karena Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Mari sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita siapkan hati kita tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari, pada siang hari ini. Bapa dalam surga, betapa bersyukurnya kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, kami diberi nafas hidup Tuhan, adalah karena Engkau mengasihi hidup kami Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat segala apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa banyak pengharapan dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa di dalam Engkau semuanya sungguh nyata. Terima kasih Bapa, ini waktu yang terbaik untuk kami boleh Tuhan menyatakan ucapan syukur kami kepada Engkau melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, kasih Allah tak berkesudahan buat setiap kita. Mari kita puji Dia.
Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari puji Dia lebih lagi. Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, berperintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, berperintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, berperintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Kami beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kau Raja segala raja, Kau berkuasa, Kau berdalan atas segalanya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersyukur buat segala kebaikan.
kasih yang sempurna di dalam Engkau itu Kau berikan buat kami. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Thank you, Jesus. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapan, Kaulah harapanku, Yesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Kasih yang begitu sempurna, sehingga Engkau turun ke dunia buat setiap kami, menyelamatkan kami yang terhilang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Semua kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah. Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang sempurna Tuhan dengan ucapan syukur kami, dengan penyembahan kami Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan kami kehilangan penatua yang kami sayangi, Bapak, teman, sahabat, orang yang telah memberikan nilai-nilai dalam hidup kami Tuhan. Orang yang begitu tulus dan rendah hati Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, sama Tuhan seperti Engkau memberikan hidup-Mu Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Demikian Tuhan, hari ini Tuhan kami membawa Tuhan hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu.
karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, Mari kita bawa hidup kita kepada Dia. ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah,
penyerahan, bukti kita menyembah hidup kita kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami berikan kepada Engkau. Kami serahkan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah Abaloh Palem, baik secara onsite ataupun juga yang online ya. Kami juga mau mengundang Bapak Ibu untuk menyempatkan waktu sebentar ya, setelah ibadah nanti. Di kontrol welcomer di depan ruang ibadah akan ada beberapa info tentang ibadah kita yang akan kita informasikan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Dan Bapak Ibu dan Saudara dapat mendukung gereja kita dengan memfollow akun sosmed seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Abaloh Palem. Dan untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Dan untuk Bapak Saudara yang hadir secara onsite ya, juga bisa melakukan transfer ataupun dapat secara langsung memasukkan ke amplop yang sudah disediakan. Untuk persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening tertera di layar Anda. Untuk saudara yang berada di onsite ya di tempat ini juga bisa melakukan transfer atau dapat secara langsung memasukkan ke amplop yang sudah disediakan. Selanjutnya untuk ibadah Natal akan diadakan 3 kali ibadah ya pada hari Minggu tanggal 24 Desember. Bapak Ibu Saudara dapat mencatat tanggal dan areanya masing-masing ya. Pada pukul 9 WIB area Tangerang, Serpong, Citra 1 dan 2, Duta dan Multipales ya, Multipalem dan juga Taman Palem Lestari. Pukul 13 area Poris, Citra 3, Citra 5, Dadap dan Menceng. Dan pukul 16 area Cengkareng, Bedeng, Cengkareng Indah, KDC ataupun Kalideres ya, dan Dewasa Muda. Setiap jam ibadah disertai dengan ibadah kega. Jadi Bapak Ibu Saudara yang membawa anak jangan khawatir ya. Aman untuk kita beribadah ya, untuk menikmati Natal kita bersama-sama ya, karena ada kega juga ya. Yang berikutnya info kedukaan buat kita semua ya. Telah dipanggil pulang ke surga Bapak Nanda Novelan, suami dari Ibu Yeni Andika, ayah dari Rian Renaldi dan Andreo Arvin, dan mertua dari Jesslyn Johani serta penatua Abaloh Palem pada hari Jumat 15 Desember 2023 untuk ibadah tutup peti akan dilaksanakan pada hari ini pukul 19.30 dan ibadah pelepasan pada tanggal 18 Desember pukul 9.30. Adapun ibadah tutup peti dan ibadah pelepasan dapat diikuti via Zoom dan untuk link Zoom akan dibagikan oleh GA, GS area masing-masing. Bapak Saudara, sebentar kita akan menyaksikan in memoriam dari Bapak Nanda, tapi izinkan saya sebentar untuk memberikan kesaksian bahwa sepanjang saya mengenal beliau, mungkin kita juga sangat mengenal ya. Ada motivasi yang sangat luar biasa yang Pak Nanda sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada saya secara pribadi, bahwa mengasihi Tuhan dan sesama adalah hal yang paling utama. Semangat beliau yang selalu disampaikan kepada saya setiap kali bertemu adalah bahwa kamu luar biasa. Kamu tahu kamu punya kesibukan, tapi kamu tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Hari ini saya bersyukur mengenal pribadi seorang teladan Bapak yang sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Saudara bahwa warisan iman yang diberikan kepada kita semua
adalah hal yang tak pernah ternilai harganya. Saya bersyukur sepanjang hidup beliau saya mengenal. Dia adalah orang yang sangat luar biasa dan sangat rendah hati. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini adalah pagi yang berat sekali buat saya dan beberapa sahabat pemimpin, mungkin buat Bapak Ibu semua. Kita sedang mengalami kedukaan di mana pahlawan iman kita dipanggil Tuhan pulang. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk berdoa lebih dahulu. Supaya Tuhan menguatkan kita. Jangan membiarkan emosi menguasai kita yang pada akhirnya tanpa kita sadari, kita jatuh ke dalam dosa kedagingan. Karena emosi kita bisa membawa kita menjauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Rancanganmu yang begitu indah dan baik untuk kami semua. Kalau pagi ini Tuhan, kami jujur, kami merasa sedih, kehilangan, bahkan pikiran dan hati kami dikuasai oleh emosi karena kehilangan. Kami berdoa dan memohon Tuhan menolong kami, untuk kami tidak terlarut di dalam kesedihan yang mendalam, seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau menghibur kami. Engkau mengajarkan kami sesuatu tentang kehidupan dan sosok dari Pak Nanda yang ada di tengah-tengah kami. Yang hari ini sudah Engkau panggil dan pulang ada di sisimu. Kami bersyukur untuk orang yang luar biasa ini Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami kurang menghargai. Kami kurang mentaati apa yang Tuhan bicarakan kepadanya melalui dia untuk hidup kami. Kami mau berubah Tuhan. Biarlah pelajaran yang sangat berharga dan sangat mahal ini Tuhan. Membuat hati kami berubah. Membuat hati kami menjadi lemah lembut untuk menerima pengajaran-Mu. Untuk menerima nasihat-Mu. Dan jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang bodoh karena keras hati. Karena kami mempertahankan ego kami. Bapak Surgawi, biarlah ketika kami mengenang sosok ini. Firman-Mu berbicara kepada kami. Ajar kami untuk tertuju hanya kepadamu saja Bapa. Ajar kami Tuhan mempunyai hati yang mudah dibentuk. Mempunyai hati untuk mudah diberi pengertian. Dan ajar kami untuk taat melakukannya. Dengan setia hingga akhir. Seperti sosok pahlawan iman kami yaitu Pak Nanda. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik. Ya. Nah, kekristenan itu pada akhirnya diukur adalah ke akhir dari hidupnya. Jadi bukan saat kita percaya, bukan juga saudaraku betapa besar kapasitas yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Bukan berapa banyak orang mati dibangkitkan, bukan banyak mujizat, bukan banyak juga orang dilepaskan dari kuasa jahat, bukan. Tapi yang diukur pada akhirnya adalah apakah dia kedapatan setia di akhir hidupnya.
Karena semua kuasa, semua anugerah itu datangnya dari Tuhan. Itu bukan kekuatan manusia, Bapak Ibu. Ya. Ya, sejak Pak Nanda dipanggil pulang Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya benar-benar sedih, jujur, kehilangan sekali. Kehilangan seorang partner yang bisa diajak untuk berunding. Seorang yang hatinya luas sekali, orang yang sangat sabar. Dan nanti kita akan lihat ada beberapa kekuatan yang dimiliki dia. Dan saya butuh orang seperti Pak Nanda. Saya percaya bahwa kita semua yang pernah disentuh olehnya, kita juga akan tahu bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Seorang bapak rohani sejati di tengah-tengah kita. Mungkin kita kurang menghargai ketika dia ada bersama kita. Tetapi ketika dia pulang ke surga, dia meninggalkan keteladanan yang baik. Dan sentuhan hatinya gak bisa kita lupakan. Tapi ingat Bapak Ibu, semua itu berasal dari Allah Bapa di surga. Melalui seorang pribadi yang kita lihat, yaitu Pak Nanda. Baik Bapak Ibu, Amsal 10 ayat 7 berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Pak Nanda adalah orang benar, bukan karena perbuatannya, bukan dari dirinya benar. Tetapi dia adalah pribadi yang dibenarkan oleh Allah. Dan dia meresponi, menerima kebenaran itu dengan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya sekolah teologi, saya mengambil tema, ya saya harus survei di jemaat kita di Palem. Dan saya menemukan Bapak Ibu, bahwa jemaat kita di Palem ini, ya kita mengalami fatherless. Jumlahnya gak tanggung-tanggung, 67% kita adalah orang-orang yang fatherless. Dan Bapak Ibu, sadar atau tidak, seorang yang fatherless itu penuh dengan emosional. Gampang marah saudaraku, ya tidak sabar, ya emosional sekali, gampang tersinggung dan sebagainya. Tapi Tuhan begitu baik yang luar biasa. Kenapa? Dia memberikan sosok teladan orang yang kita butuhkan di jemaat itu. Dan sosok itu ada menjadi Pak Nanda. Ya, mungkin kita nggak menyadarinya, tapi hari ini saya menjadi sadar sekali. Ya, bukan berarti saya juga tidak punya hati Bapak, bukan saudaraku. Tapi tidak sebaik sentuhan yang diberikan oleh sahabat kita, Bapak rohani kita Pak Nanda. Ya. Nah, ketika saya berunding, ketika saya ada ngambil keputusan yang sangat penting, ya. Dia tahu kadang-kadang saudaraku, kami suka juga berdebat karena tidak sependapat. Apa yang dia lakukan? Dia menyampaikan apa yang menjadi pendapat dia. Dia suruh saya pertimbangkan. Ya, kadang-kala saya mengalah. Oke Pak Nanda, saya nggak jadi lakukan. Kadang-kadang dibilang gini, Pak Gun lakukan aja nggak apa-apa. Walaupun saya nggak gitu setuju, tapi saya mau, saya setuju, saya mau dukung Pak Gun. Ya, kata-kata itu mengiang di hati saya. Perkataannya meluluhkan hati saya. Dia lebih memilih kesatuan. Dia memilih, kita nggak mau pecah. Karena kita ada keluarga. Harga hubungan itu mahal sekali saudaraku. Dia bersedia menyalipkan egonya, dia bersedia mengalah. Demi siapa? Demi kita semua jemaat Palem untuk bersatu. Pesan yang sangat kuat dia sampaikan adalah apa? Supaya Palem ini menjadi jemaat keluarga rohani yang bersatu. Keluarga yang bisa diharapkan. Keluarga buat orang-orang yang kehilangan sukacita, kehilangan harapan. Yang kehilangan esensi berkeluarga. Itu yang diinginkan. Dari pribadi yang luar biasa buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil waktu mengenang kembali pribadi ini, kita akan menemukan betapa baiknya Bapak di surga. Tapi hari depan,
Dia sudah pergi selamanya. Biarlah segala kenangan, nasihat yang diberikan, kita mau meneladani dan menghidupinya. Ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh pribadi Pak Nanda. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25. Ya. Mari saudaraku, saya ajak kita semua baca ayat ini. 1, 2, 3. Hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat ini muncul di pikiran saya percaya ini adalah karya Roh Kudus yang memunculkannya. Ya, saya melihat teladan dari Pak Nanda. Tolong slide berikutnya. Dia adalah pribadi yang tidak suka konflik. Dia lebih memilih mengalah daripada konflik. Karena dia tahu ketika dia masih punya hubungan, dia masih punya kesempatan untuk mengubah orang yang tidak sejalan dengan dia, orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, orang yang melawan Tuhan. Dia sadar dia memilih, saudaraku, ya, menyentuh orang dengan kasih. Dia memilih, saudaraku, menemani orang menangis bersama. Dia lebih memilih, saudara, berkorban, ya, supaya orang bisa pulih. Ya, dia nggak mau mempertahankan egonya. Dan sifat itu adalah sifat yang sangat kuat dalam diri Pak Nanda. Dan itu adalah salah satu sifat dari seorang bapak sejati. Bapak kita di surga nggak pernah ngotot, saudaraku. Tapi dia menunggu kita, dia tetap mempunyai hubungan dan memberikan kasihnya kepada kita semua supaya kita menjadi sadar. Dan itu mengalir dari almarhum Pak Nanda buat kita semua. Perhatikan Pak Nanda juga orang yang ramah. Ya. Teman-teman juga sudah bilang kalau ada Pak Nanda suasana panas langsung jadi adem bukan karena ada AC-nya. Tapi atmosfer dari dirinya, aura dari dirinya membawa kita menjadi adem. Ya. Dia menyediakan tempat, menyediakan bahu untuk orang menangis. Untuk orang curhat, untuk orang melepaskan sampah kepada dia. Dan dia tenang, sabar ya. Yuk kita doa, ya. Udahlah, nggak usah diterusin lah, kita ngalah lah. Ya, mau ngapain kita konflik? Kata-kata itu keluar dari mulutnya. Inilah pribadi yang luar biasa. Dia salah satu sosok yang saya lihat orang yang paling sabar. Sabar sekali orangnya. Ya, saya bukan orang yang tidak sabar, saya juga sabar. Tapi kemampuan sabar dia mungkin berkali-kali lipat daripada saya. Saya jujur berkata sekarang, ya, saya sering menggunakan firman Tuhan untuk mempertahankan ego saya. Tapi kadang-kadang juga benar, ya. Tapi saya juga nggak menyadari kadang-kadang bercampur mana yang dari Tuhan, mana yang dari saya. Karena firman tuh nancep begitu kuatnya. Tapi diri Pak Nanda nggak demikian, orang yang sabar. Karena ada firman Tuhan yang lain yang dia gunakan. Kasih itu panjang, sabar. Coba bilang kiri kanannya. Pak Nanda bilang sama kita, firman Tuhan adalah kasih itu panjang sabar. Ayo bilang. Ya, mulai hari ini jangan konflik lagi. Ya, dia terkenal juga pribadi yang lemah lembut. Ya, kalau diomongin saudaraku lemah lembut sekali. Ya, dia gampang sekali meminta maaf. Itu contoh orang yang lemah lembut. Ya, kalau saya sampaikan, oh Pak Nanda begini loh. Oh iya juga ya, benar juga ya. Ya, nah, walaupun saudaraku dia adalah orang yang menerima semua, tapi bukan orang yang tidak berprinsip. Ada hal-hal tertentu orang yang berdosa, saudaraku, dia tidak ada toleransi terhadap dosa.
Tapi cara dia menangani orang yang berdosa itu bukan seperti kita. Ya maaf ngomong ya, suara kenabiannya muncul, dosa lo, ngelawan Tuhan lo. Enggak, dia nggak pernah ngomong gitu. Dia ngomongnya apa? Iya, ya, saya percaya suatu hari kamu akan sadar kok. Saya percaya suatu hari kamu tahu kasih itu seperti apa. Ya, ayo mari kita cari Tuhan, jangan biarkan ya hati kamu keras. Ya, ayo ubah hati kamu jadi lemah lembut. Nah itu perkataan seorang bapak rohani sejati. Ya, nah kemudian dia menuntun orang yang suka ngelawan. Ya, saya nggak usah tunjuk siapa orangnya. Mungkin juga termasuk saya yang suka ngelawan saudaraku. Ya, kalau saya ngobrol sama dia setiap kali, hampir 1 minggu tuh nggak tahu berapa kali saya telepon saudaraku. Ya, kita berdialog, kita berdiskusi. Ya, kadang-kadang tim kepemimpinan, kami berlima saudaraku, ya. Saya masih ingat kalau WA call group itu, ya janjinya 15 menit, akhirnya jadi 2 jam. Ya, maaf juga kadang-kadang mengganggu pekerjaan dan aktivitas. Tapi itu kami lakukan di zaman COVID. Dan kalau kita udah berdebat, terakhir yang ngomong akhirnya apa saudaraku? Jadi adem kita semua. Kenangan yang luar biasa buat pribadi yang luar biasa di tengah-tengah kita. Ya, dia menuntun kita orang yang suka melawan. Dia juga pribadi yang menuntun orang pada pertobatan. Dia rindu sekali saudaraku, dia sadar juga kita nggak bisa ngubah hati orang. Yang bisa mengubah hati orang adalah Tuhan sendiri. Tetapi dia menuntun kita untuk ketemu dengan Tuhan. Ya, dia bersaksi, dia persaksian hidupnya. Satu hal yang luar biasa saudaraku. Ya, seorang papa yang luar biasa, perjuangannya luar biasa buat keluarga. Maaf saudaraku. Tadi malam anak sulungnya bersaksi. Anak sulungnya berkata begini, Papa adalah seorang pemain bola. Ketika nggak main bola lagi nggak tahu mau kerja apa. Tapi demi menghidupi keluarganya. Semua pekerjaan dia lakukan. Termasuk jual vakum cleaner door to door. Dia pernah bersaksi di tempat ini, dia pernah sharing. Dia adalah sosok pribadi yang bertanggung jawab buat keluarganya. Berusaha mencukupkan kebutuhan hidup keluarganya. Walaupun itu orang ya bisa melihat pemain bola nasional ya mau melakukan hal itu. Itu adalah tanda orang yang rendah hati. Dia tahu mana yang esensi. Dia bukan orang yang gengsi, saudaraku, bukan. Tapi dia tahu mana yang esensi yang harus dia lakukan. Dia bersedia, saudaraku, merendahkan diri demi tanggung jawab. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, kenapa? Karena dia tahu tanggung jawab dia sebagai seorang papa. Pribadi yang luar biasa, yang suka berbicara, ya hal-hal yang sharing firman Tuhan. Dan kemanapun dia ketemu anggota keluarganya, saudara-saudaranya yang lain. Yang dia share selalu firman Tuhan. Ya. Nah, ada satu prinsip yang luar biasa dia sempat berulang-ulang dia katakan. Termasuk kepada kita dan semua anggota keluarga. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Nah, di pagi ini saya juga ingin panggil sahabat kita. Orang yang pernah disentuh hatinya oleh Pak Nanda. Yaitu pemimpin di tengah-tengah kita. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ya, silakan Pak Min. Ya.
bersyukur Tuhan kasih seorang Nanda dalam hidup saya. Ya adalah Bapak rohani yang termasuk terlama di dalam hidup saya, 21 tahun. Saya dibina, dibimbing. Saya bukan orang baik, Bapak Ibu. Saya orang yang melawan. Saya fatherless dan saya begitu benci dengan kepemimpinan. Di dalam hidup saya berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan dan saya tahu betul kebusukan mereka. Gitu. Dari kecil saya di gereja dan Panandalah pribadi yang menyembuhkan saya. Seperti yang Pak Gun bilang, seumur hidup saya dididik dengan pemimpin. Satu kali ketemu Pananda saya cerita semua, puji Tuhan beliau jadi tong sampah tetapi beliau nggak jadi sampah gitu, luar biasa. Dan satu kata-kata yang saya nggak pernah lupa bahwa, dan saya nggak pernah ketemu itu kata-kata, baik di rumah, baik di pemimpin rohani, bapak rohani saya yang lain. Dia bilang, Min, salah nggak apa-apa. Dari perkataan itu saya pulang, saya nggak bisa tidur. Saya mikir, salah nggak apa-apa. Saya di dalam seumur hidup saya diajar bahwa salah itu harus diperbaiki. Tapi beliau memberikan salah nggak apa-apa. Dan apa yang Pak Gun sampaikan, itu adalah benar. Makin lama saya makin berat. Pagi-pagi kami berdua nangis sama istri bahwa kami kehilangan betul satu pribadi yang begitu Bapak. Tapi buat saya bersyukur tiba-tiba juga Tuhan ingatkan Mindra, dia benih yang mati dan bagian kita yang harus hidup untuk menghidupi itu. Ini adalah contoh Bapak Ibu, saya berubah. Mungkin Bapak Ibu kenal saya di sini. Tapi orang-orang yang kenal saya sebelum yang saya tadi cerita, semalam ketemu istri saya, orang-orang lama, ngobrol-ngomong sama istri saya, Mindra berubah. Mindra yang dulu gak kayak gitu. Saya dulu emosional seperti yang Pak Gun bilang, saya frontal, di atas mimbar pun saya berani nunjuk. Tapi sejak saya ketemu Pananda, saya berubah. Saya tanpa sadar, dia nggak pernah, Bapak Ibu jujur, dia nggak pernah tegur saya keras. Dalam artian dia tegur sih, tapi nggak keras dan dia nggak pernah, ya maksudnya seperti guru-guru yang lain gitu. Dia nggak pernah bilang firmannya begini, ya kalau dia ngomong gitu selesai, saya lebih ngeri kan firmannya gitu kan. Kadang-kadang dia cuman peluk aja. Nah itu yang hari ini mungkin kita akan kangen. Kita gak bisa dapat lagi itu yang saya sempat ngomong sama istri saya, kita kehilangan betul. Tapi saya percaya ini bukti bahwa ada Tuhan di tengah kita. Kita bersyukur, saya berusaha menguatkan hati, bersyukur bahwa Tuhan baik sama kita. Dan kita diberi izin, diberikan seorang yang luar biasa. Saya mau ngomong jujur Bapak Ibu, kalau saya boleh melebih-lebihkan dan membanggakan. Saya ada di Abalos sepanjang hidup saya, mungkin 48 tahun sejak saya umur 2 tahun. Tetapi saya boleh bilang, mencari seorang pemimpin, Bapak rohani di dalam hidup saya itu saya search sangat banyak dan saya tidak menemukan, jarang sekali, dan saya nggak tahu yang lain, tapi saya baru menemukan cuma satu ini. Saya belajar kasih, saya diberikan identitas dan peneguhan. Nah buat hari ini, biar Pak Gun yang terusin, saya cuma minta, boleh nggak kalau kita mengasihi dia, yuk kita wujudkan keinginan dia. Dia cuma pengen kita sama-sama jadi keluarga yang tidak pernah bertengkar lagi. Terlalu banyak konflik. Saya bilang tadi ngobrol di mobil dengan anak dan istri saya. Hubungan di atas segalanya. Itu yang diajar beliau.
Dia nggak pernah ngomong apa-apa, dia selalu kuatin saya, dia selalu bilang, Min, hayo Min, jangan putus asa. Saya termasuk orang yang mau menyerah kadang-kadang. Ini terakhir dia ngomong, Min, hayo sampaikan kebenaran, pengajaran yang kamu dapatkan. Bapak Ibu, hari ini nggak bisa bohong. Terlalu berat buat kami kehilangan sosok ini. Tapi satu hal kami berjanji bersama-sama, saya dan kepemimpinan, kita mau sama-sama terusin apa yang Pananda sudah berikan. Dan ini warisan, teman-teman. Warisan hanya diberikan bapak kepada anak. Dan kita anak-anaknya. Jadi boleh bangga. Belum tentu orang lain punya warisan ini. Dan kita punya. Dan tolong jangan dibuang warisan ini. Ya, dan itulah komitmen kita di hadapan Tuhan. Thank you Pak Min. Bolehkah saya mengundang tim profetik untuk ambil slide berikutnya, tolong. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Firman ini berkata begini Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya, tolong ditambahkan K-nya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudaraku, mari tinggalkan semua beban yang menghalangi kita untuk mengalami Tuhan. Jangan biarkan saudaraku, emosi kita, ego kita memaksa kita untuk konflik yang akhirnya merusak hubungan dan kita tidak mengalami kasih Tuhan. Pananda sudah mengakhiri pertandingan, dia sudah menyelesaikan ya. Apa yang jadi bagian yang harus dia kerjakan dan selesaikan dan dia meninggalkan teladanan buat kita. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini. Lagu ini begitu kuat di dalam hati saya. Kita mau menjadi seorang hamba yang baik. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati yang menyembah, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari hampiri Tuhan, saudaraku. Dia ada di tengah-tengah kita. Apa yang kita banggakan di dunia ini gak ada sesuatu pun, saudaraku. Tetapi ketika kita masih hidup di dunia ini, adakah kita membawa kasih Tuhan kepada orang lain? Adakah kita meninggalkan keteladanan hidup orang-orang di sekitar kita? Adakah kita menjadi pribadi yang dikenang sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk membangun kerajaannya? Adakah kita menjadi orang yang mengalirkan kasih Tuhan? Adakah kita menjadi orang yang begitu sabar? Orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan yang tidak pernah takut akan kematian. Dan yang berkata, bagiku hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kata-kata itu selalu diucapkan Pak Nanda untuk kita semua. Biar semua goresan yang telah ditaruh di hati kita mau hidupi. Sebagai komitmen kita mengasihi Tuhan. Pesan Tuhan yang pernah disampaikan olehnya. Dan semua itu sekarang tinggal kenangan. Jangan biarkan saudaraku, kita menghabiskan banyak waktu karena pertengkaran. Karena ego kita. Karena kita keras kepala, gak mau mengalah. Sikap anak Tuhan, hal yang demikian adalah salah, saudara. Mari kita belajar dari sosok pribadi yang luar biasa ini. Keteladanan yang baik telah ditinggalkan buat kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk seorang sosok pahlawan iman di tengah kami. Pak Nanda di tengah kami. Dan saat ini Engkau telah memanggil dia pulang. Biarlah nilai-nilai perjuangannya ditinggalkannya Tuhan. Kami mau hidupi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Baik Bapak Ibu. Sebagai komitmen kita, saya mau bacakan satu ayat lagi saudaraku. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita mau jadi seperti apa yang dilakukan oleh Pak Nanda. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Dia katakan begini firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pak Nanda sudah berakhir, sudah selesai. Dia sudah memperoleh mahkota kehidupan. Saya percaya bahwa suatu hari kita akan berjumpa lagi dengan pahlawan iman yang ada di tengah-tengah kita. Sebagai komitmen kita. Saya kehilangan kata-kata untuk berdoa Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan sebuah lagu ini.
mengikut Yesus, mengiring Yesus sebagai komitmen kita. Kita mau praktek apa yang telah dipesankan oleh almarhum buat kita semua. Saya undang Pak Mindra dan karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu bawa hatiku, kebahagiaanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang tenang selalu. Terima kasih Bapak. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau setia sampai akhir. Kami mau meneladani sahabat kami. Pahlawan iman yang Kau berikan di tengah-tengah kami. Seorang Bapak rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus mengingatkan kami akan kata-kata firman Tuhan yang pernah diucapkan melalui mulut sahabat kami Pak Nanda. Sekali lagi Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Untuk segala anugerah dan kebaikan. Kami boleh melihat sosok Bapak rohani yang luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari saudaraku, kita mau terima berkat. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kekuatan penghiburan dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah hidup dalam seorang pribadi Pak Nanda yang menjadi teladan buat kita, tertanam di hati kita, dan sebagai komitmen kita mengasihi Tuhan, kita mau lakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Nanda. Diberkatilah hidupmu, karena engkau adalah anak-anak Allah yang taat dan setia. Tuhan melindungimu, Tuhan memberikan engkau anugerah kemanapun kau melangkah. Biarlah perkataan Kristus itu mengalir dari mulut bibirmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat pun berkata,